Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi gaya. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu gaya? Oke, kalau belum tahu kita simak videonya. Di sini ada Udin yang sedang mengayuh sepeda. Kira-kira kenapa ya sepeda Udin bisa bergerak? Di sini juga ada gambar anak kecil yang sedang mendorong kardusnya. Tentunya itu juga karena ada sesuatu, tentunya karena ada gaya. Bisa disimpulkan bahwa gaya itu tarikan atau dorongan pada suatu benda. Tentunya berpengaruh juga pada satu mobil ini dapat bergerak dan juga dapat berhenti karena pengaruh gaya. Nah, macam-macam gaya itu ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya magnet, dan ada gaya gravitasi. Yuk simak penjelasannya secara bersama-sama. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot yaitu adanya tenaga pada suatu benda, dan pengaruh itu tentunya ada gaya dari manusia dan juga ada gaya dari hewan. Contohnya seseorang yang mengangkat batu, tentunya ini terjadi karena ada gaya. Dan ini ada contoh kedua yaitu anak yang sedang mendorong meja. Yang ketiga yaitu delman yang sedang mengangkat bebannya, itu juga bisa bergerak karena adanya gaya. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya dua benda yang saling bersentuhan sehingga akan timbulnya perubahan. Contohnya itu manusia yang sedang berjalan. Tentunya dengan adanya gaya gesek kita akan bisa berubah tempat, kita akan bisa berjalan. Terus contoh selanjutnya yaitu ketika seseorang yang sedang mendorong meja, tentunya itu adanya gaya gesek antara meja dan lantai. Oke, untuk selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang timbul pada benda elastis seperti pada kondisi pegas ditarik atau dikendalikan kemudian dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya diberhentikan. Contohnya pada ketapel ini merupakan contoh dari gaya pegas karena memiliki elastis. Gaya magnet. Gaya magnet yaitu bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Adapun magnet itu terdiri dari dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub yang memiliki kutub yang sama, maka magnet tersebut itu akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua kutub yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Adapun benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti seng, besi, baja itu dan masih banyak lain disebut benda magnetik. Contohnya, peniti jika ditempelkan pada magnet itu akan menempel karena memiliki benda magnetik. Yang kedua ada contoh kulkas. Kulkas itu dapat dibuka dan ditutup karena memiliki gaya magnet di dalamnya. Kemudian ada kompas. Kompas itu terdiri dari magnet dan bisa loh teman-teman, kompas itu bisa dipakai untuk menunjukkan arah. Kemudian benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet seperti plastik, kayu, benda-benda tersebut disebut benda non-magnetik. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang timbul antara dua benda
karena adanya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara benda-benda yang memiliki massa. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya. Kenapa buah tersebut bisa jatuh? Karena adanya gaya yang diberikan oleh bumi. Gimana nih? Dari penjelasan yang sudah dilakukan, sudah mengerti? Tentunya gaya juga dapat mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja sih pengaruh gaya? Perhatikan, Udin sedang mengayuh sepeda. Ketika Udin mengayuh sepeda, tentunya sepeda tersebut akan bergerak karena diberikan gaya. Sehingga gaya dapat mempengaruhi perubahan benda dari diam menjadi bergerak, dan sebaliknya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam ketika sepeda tersebut direm. Kemudian Aldo sedang menendang bola. Tentunya ketika bola ditendang, bola tersebut akan berubah arahnya sehingga gaya itu dapat mengubah arah gerak benda karena dipengaruhi oleh gaya yang diberikan sehingga bola tersebut akan berubah. Yang ketiga, tentunya ketika kita membuat gerabah dari tanah liat, karena diberikan gaya tentunya akan mengubah bentuk benda sehingga gaya akan mengubah bentuk benda karena diberikan oleh gaya. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah mengerti sampai sini? Wah, mudah-mudahan kita paham ya mengenai tentang gaya, macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.